Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita akan dengarkan beberapa firman-firman Allah dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang pertama kali kita akan dengarkan mengenai hadis tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bacakan kitab Muntakhab Hadis, dalil-dalil pilihan 6 sifat para sahabat. Ini yang dikeluarkan atau disusun oleh Syekh Maulana Muhammad Sa'ad Al-Kandahlawi. Insyaallah ya. Saya bacakan satu hadis mengenai iman. An Umar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ibn al-Khattab idhhab fanadi fin nas innahu la yadkhulul jannah illal mu'minun. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ibnu Khattab, pergilah kamu dan umumkan kepada orang-orang bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan pula dari Abu Layla radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, duhai Abu Sufyan, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa dunia dan akhirat, maka masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Hadis riwayat Tabrani. Ini adalah potongan hadis. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lihat amal dan sampaikan. Lanjut fadilah atau keuntungan berikutnya, yaitu hadis mengenai sholat berjamaah. An Aus bin Aus As-Thaqafi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghassala yawmal jum'ah wa batasala thumma bakara wa batakara wa mathala wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama'a wa lam yalgu kana lahu bi kulli khutwatin amalu sunatin martan ukhra khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Rawahu Abu Daud. Artinya diriwayatkan dari Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi sebersih-bersihnya pada hari Jumat, lalu berangkat pagi-pagi dengan berjalan, tidak naik kendaraan, lalu mendekat pada imam dan mendengarkan khutbahnya, tidak berbicara sia-sia, maka tiap langkahnya sebanding dengan pahala puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Subhanallah, luar biasa ya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini keuntungan daripada kita sholat berjamaah. Ini pahalanya luar biasa. Ini oleh-oleh yang kita akan bawa nanti di alam kubur kita. Ini sebanding dengan pahala orang yang berpuasa, kemudian pahala orang sholat malam selama 1 tahun. Masya Allah, luar biasa. Maka penting kita jaga sholat berjamaah kita. Lebih-lebih jangan sampai kita
tinggalkan sholat Jumat. Insyaallah ya tontonnya. Insyaallah inilah adalah sholat berjamaah. Kita lanjutkan pada berikutnya, yaitu keuntungan daripada kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlumi, rawahu Abu Daud. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, doa orang tua. Doa seorang musafir yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini kita harus hati-hati ya terhadap orang yang dianiaya, terzolimi. Doa mereka ini tidak ada hijab, langsung makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa orang yang dalam perjalanan, ya ini orang musafir nih, ini kabul doanya. Kemudian doa orang tua, jelas orang tua yang betul-betul taat ya kepada Allah dan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang tua yang mungkar-mangkir, bagaimanapun doanya, yang selalu makan barang subhat yang haram, ini tidak bisa doanya dikabulkan. Ini doa orang tua yang seperti itu yang dimaksud, yang betul-betul taat kepada Allah dan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini padilah atau keuntungan daripada kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya, yaitu hak sesama saudara Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala al-basar fala idna idza dakhala al-basaru fala idna, rawahu Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika pandangan mata sudah masuk maka tidak ada artinya lagi meminta izin. Hadis riwayat Abu Daud. Ini hadis mengenai kita bertamu. Nah, makanya penting ketika kita bertamu disunahkan menunggu di samping pintu, entah itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan pintu. Nah, apabila pintu ini terbuka, ketuk, mengucapkan salam, jangan langsung di depan pintu, karena aurat pintu itu, aurat rumah itu kelihatan terbuka dia. Siapa tahu ada tuan rumah yang lagi Masya Allah. Nah, maka tidak dibenarkan kita ketuk pintu, baca tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, lagi ketuk pintu assalamualaikum. Nah, kalau kita dipersilakan untuk masuk, baru kita masuk, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah kita lihat, percuma kita ya, karena sudah kelihatan seperti itu. Ini adab ketika kita bertamu masuk. Ini hak sama saudara muslim ya. Ada hak itu. Salat dan niat amal dan santai. Lanjut ke hadis berikutnya, bahaya riya. Nah, ini dikhawatirkan ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, yakni rihaha, rawahu Abu Daud. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu yang seharusnya digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia mencarinya hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia semata, niscaya ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi penting kita betul-betul nuntut ilmu itu semata-mata kita mencari ridha Allah, bukan untuk ya lalu ngaji lah ku kiai tah
bau yak skalanya. Nah ini niat yang masya Allah betul-betul harus diluruskan. Jangan mencari ilmu untuk dunia, untuk ketenaran, untuk agar naik pangkat jabatan, bukan ya. Jangan seperti itu, luruskan niat kita. Nah ini yang bahaya ini ya, riya ya. Insya Allah ya. Jadi ini betul-betul kita perhatikan. Insya Allah ya, niat amal dan sabar. Terus kemudian hadis mengenai dakwah buat tablik. Dakwah ini ngajak, tablik ini menyampaikan. Balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun itu satu ayat. Balighu anni walau kana murron, sampaikanlah itu walaupun itu pahit. Ini luar biasa ujian ketika kita menyampaikan kebenaran-kebenaran. Ini kita dengarkan satu hadis mengenai menyampaikan ini ilmu yang kita miliki. An Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Rawahu Tirmizi. Diriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari berbuat kemungkaran. Atau jika tidak, waalaikumsalam. Silakan duduk. Saya ulangi. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan azab kepada kalian. Allah akan mengirimkan azab kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi Dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Nah ini hadis mengenai fadilah atau keuntungan daripada kita menyampaikan yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi kalau ini ditinggalkan oleh umat manusia ini di kampung luar ini khususnya, tidak ada yang saling setotang. Lebih-lebih kita ingatkan anak kita, istri kita, ini di keluarga kita ini, maka bencana yang akan menimpa keluarga itu. Maka penting kita paling tidak ya kita sampaikan kepada anak istri kita. Selalu ya. Kalau tidak ada kemampuan untuk mengajak, menyampaikan tetangga kiri kanan atau saudara-saudara muslim kita yang ada di kampung ini, bahkan di kampung seluruh alam yang ada di dunia ini. Penting, ini wajib, ini perintah Allah, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yaitu masya Allah, pentingnya kita meninggalkan perkara yang sia-sia. Diriwayatkan, ini saya bacakan satu hadis lagi. An Ammarin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nari. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Ammar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bermuka dua sebagaimana orang munafik di atas dunia, maka ia akan mempunyai dua lidah dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini barang siapa bermuka dua, ya, wajahnya dua, kepalanya dua, ya, ini orang-orang munafik, ya, di atas dunia, maka ia akan mempunyai dua lidah dari api neraka pada hari kiamat nanti. Maka ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi jangan sampai kita di depan ini ya berkata iya, sedangkan nanti di belakang nggak mau. Nah, jadi disesuaikan dengan hati, pikir dan perbuatan kita. Maka penting kita hindari sifat-sifat munafik ini. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Caranya mudah saja, ya, solusinya mudah saja. Jaga sholat berjamaah di masjid selama 40 hari. Tidak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam.
maka oleh Allah akan diberikan kita 2 jaminan. Yang pertama, bebas dari api neraka. Oh, luar biasa kan? Dan yang kedua, bebas dari sifat-sifat munafik. Nah, ini dia. Ya, penting kita jaga ini insyaallah ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita bacakan, kita dengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam mengamalkan perintah Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Mudah-mudahan subuh depan lagi kita lanjutkan taklim kita insyaallah di majlis taklim yang mulia ini, itu majlis taklim Fathul Jannah di mushola kita ini. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.